Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para anggota Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat Wali Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu dan hadirin yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jual sehingga kita dapat hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 14 November 2020, pada rapat paripurna pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dengan acara peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar dengan tema adaptasi baru menuju kembang investasi dan pariwisata di Pulau. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Ustaz Bapak Dr. H.M. Arsyad Amudu, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memenuhinya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rasa syukur dan tafakur, seiring dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 Kota Makassar tahun 2020, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa mengedepankan semangat pengabdian dan ketulusan, saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan untuk menggapai sejahtera lahir batin di bawah payung rahmat. Ya Allah, ya Hadi, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kedamaian dan ketenteraman kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman. Jauhkan kami dari fitnah, hindarkan kami dari hal yang dapat merusak sendi-sendi persaudaraan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Allahumma antal alim bisara'ina fa'aslihha wa antal alim bidunubina faqdirha wa antal alim bi'uyubina fasturha wa antal alim bi'awaijina faqdiha la tarana haithu nahaitana wa la tafkudana haithu amartana a'izzana bil-ta'ati wa la tadillana bil-ma'asiyati. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma yassir umurana wa sabbit arzaqana waj'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar, ampunilah kekhilafan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kekhilafan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan minta kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalu SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 9 Ibu Adia Mustika Ilham, dan saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, dan saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli wali kota, para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati kepala instansi vertikal, kepala kantor, direktur Rusda, dan para camat sekota Makassar, yang saya hormati para unsur pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama Kota Makassar, yang saya hormati para wartawan dan unsur media lainnya serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar bertepatan tanggal 9 November tahun 2020 yang lalu. Dan pada hari ini Sabtu tanggal 14 November 2020 kita laksanakan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar di tengah kondisi wabah COVID-19 dan tentu saja tetap mengikuti protokol kesehatan. Pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami pada rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita maklumi bahwa pemaknaan hari jadi pada dasarnya dijadikan sebagai media penghayatan dan introspeksi terhadap apa yang telah dilalui dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar. Peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar sungguh menarik untuk disimak dan dicermati lebih jauh, mengingat Kota Makassar yang kita cintai ini telah melewati suatu kurun waktu yang sangat panjang. Di dalamnya tentu telah terkandung banyak pengalaman, berbagai peristiwa bersejarah lampau yang telah memainkan peran besar dalam bentuk masa sekarang. Yang kesemuanya itu tidak terlepas dari jiwa dan semangat warga Kota Makassar, siri apacek, budaya Sipakatau, Sipakaina, dan Abulo Sipata, dan semangat kebersamaan dari masa ke masa sehingga mampu melaksanakan perubahan sampai sekarang ini. Hal ini seiring dengan tema dan semangat hari jadi Kota Makassar tahun ini, yaitu adaptasi baru menuju gerbang investasi dan pariwisata. Berkenaan hal tersebut, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar.
kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar beserta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaludin. Kita bersama menyadari bahwa tiap-tiap periode kepemimpinan wali kota dari masa ke masa sepanjang perjalanan sejarah selalu diperhadapkan pada tantangan yang berbeda dalam membangun kota Makassar dari berbagai bidang sesuai kebutuhan dan kehendak masanya. Namun kita semua yakin bahwa periode ke periode jalannya pemerintahan di Kota Makassar ini sejak pemimpin yang diamanahkan menjalankan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan bersama warga Kota Makassar telah mampu menyelesaikan tantangan dan berbagai persoalan dengan cara sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu mantan wali kota Makassar yang telah memberi darah baktinya kepada Kota Makassar yang kita cintai ini. Itulah sebabnya pada hari jadi peringatan Kota Makassar hari ini disertai dengan perenungan sejarah terasa begitu penting sebagai kilas balik menjemput masa kini dan hari esok, disertai sebuah harapan dan perubahan baru yang kita cita-citakan bersama. Pada bagian lain, arti penting dari peringatan hari jadi Kota Makassar adalah sebagai suatu bahan bagi kita semua mengintrospeksi segala sesuatu yang telah dicapai maupun yang belum dicapai serta hambatan-hambatannya selama ini dan menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh warga Kota Makassar untuk menjaga ketentraman sehingga Kota Makassar tercipta rasa aman dan kondusif sebagaimana yang kita harapkan bersama. Beserta Bapak Paripurna Pengumuman dan hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan di atas, pada dasarnya hal ini dapat terwujud karena selama ini terjalin dengan baik kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang berlangsung harmonis, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menghantarkan dan mewujudkan kesejahteraan Kota Makassar. Demikian pula yang tak kalah pentingnya keterlibatan berbagai strata sosial masyarakat yang memberikan kepercayaan dalam mendukung berbagai program pemerintah Kota Makassar. Namun patut pula kita menyadari bahwa dari berbagai keberhasilan dan prestasi yang patut kita banggakan, harus pula diakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan, hambatan dan tantangan yang belum sepenuhnya diraih dan diatasi. Oleh karena itu, melalui hari jadi ini kita jadikan sebagai bahan perenungan dalam menjemput masa kini, esok hari Kota Makassar yang jauh lebih baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, pembacaan singkat sejarah Kota Makassar oleh Bapak Adi Rasid Ali STMM, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya membacakan sejarah ringkas Kota Makassar. Awal Kota Bandar Makassar berada di muara Sungai Kalbu dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Kalbu awalnya berada di bawah kerajaan Siam sekitar abad kecil. Pada pertengahan abad 16, Kalbu bersatu dengan kerajaan kecil
dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Kalo mengakibatkan pendangkalan Sungai Kalo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Pulau yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumbawa yang 100 tahun kemudian jadi wilayah inti kota. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16 didirikan benteng Rotterdam yang pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional, internasional, sektor politik, sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Goa. Namun dengan adanya perjanjian Bumaya menghantar kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudara Portugal maupun catatan-catatan lontar setempat diketahui bahwa peranan penting saudara Melayu dalam perdagangan yang mendasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor, dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudara kerajaan sekitar agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia yang dihuni oleh 100.000 orang, kota terbesar ke-20 dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian besar itu terkait hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511 sampai pada pertengahan abad ke-11. Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wario, Buton, Bima di Sumbawa, Banggai, Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia, Golconda di India, dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khatib, tinggal atau Dato' Ribanda yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang tiba di Talo, sekarang Makassar. Pada bulan September 1600, beliau mengislamkan Raja Goa ke-11 menerangi dan Manraja dengan gelar Sultan Alauddin, memerintah tahun 1593-1639, dan dengan Mangkubumi, Imalingkaan, dan Manyondre, Karen Katangka, yang juga sebagai Raja Talo, kedua raja ini yang mulai memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Talo
dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk Kerajaan Gorontalo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula diadakan sholat Jumat di Masjid Mangalengkara di Sumbawa. Tanggal ini yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar sejak tahun 2000 yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2000 oleh almarhum Dr. Andes Haji Amiruddin Maula SH MSI selaku Wali Kota, yang sebelumnya Hari Jadi Kota Makassar diperingati pada hari tanggal 1 April setiap tahun. Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Republik Indonesia berubah menjadi ujung tandar sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km menjadi 175 km persegi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan kabupaten-kabupaten kota, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan di dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Agustus 1971. Kemudian kota ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1959 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud keinginan masyarakat mendapat dukungan DPRD bersama pemerintah kota. Berikut Wali Kota Makassar dari masa ke masa sejak pemerintah Belanda sampai sekarang. Nama-nama Belanda semua ini bisa dibaca. Pemerintah kolonial Belanda J.H. Damrik 1918-1927. Damrik J.H. de Groot 1927-1931. Kata-kata kumpul semua. J.H. Pekan Ram Pekan Ram 1931-1932. Insinyur Van Leer 1932-1933. J.H. Derlap 1933-1934. J. Lewis 1934-1936. F. Bruno 1936-1942. Dia berarti kembali pemerintah Jepang Yamasaki 1942-1945. Pemerintahan Nika HP Brum 1945. D.M. van Sweden 1945-1946. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat RIS Abdul Hamid dan Manggasin 1947-1950. D.M. Khairuddin 1950-1951. J. Mawenka 1951. Pemerintahan Republik Indonesia Sampara dan Lili 51-52. Ahmad Darsarudin 52-57. M. Yunus saya ulangi lagi, M. Yunus Dus dan Mile 57-59. Latif dan Masikki 59-62. H. Arupala 62-65. Kolonel Haji Muhammad Dain Patompo 65-76. Kolonel Agustam 76-82. Kolonel Yansi Raib 82-88. Kolonel Suwahyo 88-93.
Haji Andi Muhammad Galib 1994. Dr. Andes Haji Abdul Malik Bemasri SA MS 1999. Dr. Andes Alwirum 1999. Dr. Andes Haji B. Amiruddin Maula SH MSI 1999-2004. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM 2004-2008. Insinyur Haji Heri Iskandar MSI 2008-2009. Selanjutnya Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM 2009-2014. Selanjutnya Insinyur Haji Muhammad Dr. Haji Muhammad Iqbal S. Suhaib ST MT 13 Mei 2019 13 Mei 2020. Profesor Dr. Insinyur Yusran MSI 13 Mei 24 Juni. Dan wali kota kita Profesor Dr. Insinyur Engineering 24 Juni 2020 sampai dengan sekarang. Sekian, terima kasih. Bila itu pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini pemutaran video sekilas Kota Makassar.
menjadi lebih baik. Sulawesi Selatan tetap bersama. Bagaimana menghadirkan ikon-ikon yang daya tarik pariwisata dan ikon yang memberikan daya tarik investasi. Meeting pembangunan jalan metro Tanjung Bunga saya nyatakan dimulai. Hadirin yang kami hormati, sambutan penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin, Master Engineer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai semua, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk yang kita hormati dan kita banggakan pula, anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham, yang kami hormati pula para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forkopimda Kota Makassar yang hadir, unsur perguruan tinggi, rektor yang sempat berkesempatan hadir atau yang mewakili,
Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama Ibu Ketua Dharma Wanita, Kepala OPD, Bapak Camat yang mungkin mengikuti secara virtual, dan yang kami hormati pula tentu para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir, serta seluruh hadirin hadirat insan pers, rekan-rekan media yang hadir pada acara perayaan hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-413. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu hari dari Kota Makassar yang ke-413 ini memiliki keunikan tersendiri, di mana pertama kalinya hari ulang tahun Kota Makassar ini kita laksanakan di dalam ruang paripurna DPRD Kota Makassar yang mulia ini. Jadi di awal saat kami berbincang-bincang dengan Pak Ketua bahwa siogianya hari ulang tahun kota itu hari ulang tahunnya masyarakat Makassar, di mana teman-teman dewan itu adalah representasi warga Kota Makassar, sehingga sebenarnya yang layak dilaksanakan, yang cocok dilaksanakan adalah dewan. Kami kota tinggal support, kita siapkan semua, dan alhamdulillah bisa terwujud pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu keunikan kedua dalam perayaan hari ulang tahun Kota Makassar ini, kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Sejak kami diamanahkan oleh Bapak Gubernur sebagai PJ Wali Kota, beliau memerintahkan untuk segera bisa mengendalikan COVID-19. Dan kita bersyukur, alhamdulillah berkat kerjasama yang sangat solid, kerjasama yang sangat erat bahu-membahu untuk semua unsur TNI, unsur Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tentu termasuk anggota dewan yang kami muliakan. Alhamdulillah COVID Makassar tidak dinyatakan keluar dari zona merah memasuki zona oranye. Tentu tugas kita yang kedua harus bagaimana menyembuhkan kembali ekonomi kita yang sempat terpuruk akibat adanya COVID-19. Kita tahu betul bahwa beberapa masyarakat kita harus putus hubungan kerja, income keluarga menurun, angka kemiskinan meningkat. Tentu ini adalah menjadi PR kita bersama yang harus segera kita kembalikan. Ekonomi Kota Makassar harus kita pulihkan, dan tentu kita tidak ingin berlama-lama, kita tidak ingin melambat-lambat dalam hal pemulihan ekonomi. Untuk bisa melakukan itu, tentu diperlukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang sistematis dan tepat sasaran untuk memastikan gerakan ekonomi bisa segera maju, bisa segera kembali pulih, dan kalau perlu kita tingkatkan dan kembangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kota Makassar adalah suatu kota dengan penuh berkah. Secara histori tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar bahwa Makassar sejak zaman dulu telah menjadi kota niaga, telah menjadi kota besar, salah satu kota besar di dunia, salah satu kota yang menjadi sasaran target kunjungan, bahkan menjadi perebutan di kala itu. Selain itu, secara geografis Kota Makassar tentu memiliki keunggulan karena berada hampir di tengah-tengah gugusan kepulauan Republik Indonesia, berada pada jalur lintas pergerakan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kota Makassar tentu secara administrasi pemerintahan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya alam. Tentu modal ini adalah modal yang sangat besar. Tidak ada alasan untuk tidak memajukan Kota Makassar jauh-jauh lebih baik dengan modal yang sebegitu banyak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya kami melihat sebagaimana kota-kota besar yang lain, Kota Makassar sebagai salah satu kota terpandang di Indonesia, tentu kita ingin mengembangkan Makassar lebih baik lagi.
Kalau perlu Makassar kembali sebagai kota yang besar sebagaimana sejarah telah menunjukkan bukti. Kota Makassar harus kita dorong unggulan-unggulan ekonominya, potensi-potensi ekonominya. Dan Makassar ini kekuatan ekonomi kita ada pada sektor pariwisata dan investasi. Kalau kita ingin menggerakkan ekonomi Makassar, maka sektor investasi dan pariwisata yang merupakan unggulan kita untuk bisa menarik investasi masuk Makassar, menarik pariwisata masuk Makassar. Dengan investasi dan pariwisata, yakin dan percaya bahwa semua elemen-elemen ekonomi kita akan bangkit, elemen-elemen ekonomi kita akan maju. Kita harus mampu membangun sektor-sektor yang produktif, yang memiliki multiplier efek yang tinggi. Kalau kita membangun satu, kita akan dapat yang lain. Kita membangun satu, kita akan dapat dua dan bahkan lebih. Dengan kalau kita melakukan ini, saya yakin dan percaya masa depan Kota Makassar bisa kembalikan kejayaannya menjadi kota yang terpandang di Indonesia bahkan di dunia. Bapak Ibu sekalian, nah untuk mendorong kemajuan ekonomi Kota Makassar, sebagaimana yang telah kami beberapa kali sampaikan pada beberapa kesempatan, beberapa program-program prioritas kami telah rumuskan untuk bisa digerakkan untuk bisa mendorong ekonomi kita. Program-program prioritas yang telah kami susun antara lain bagaimana kita menghadirkan ikon-ikon baru Kota Makassar, menghadirkan ikon-ikon yang memiliki daya tarik pariwisata dan investasi. Seperti misalnya terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan yang telah menganggarkan pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga yang telah alhamdulillah sekarang sudah dimulai. Insya Allah jalan Metro Tanjung Bunga akan menjadi suatu ikon baru Makassar yang akan memiliki multiplier efek yang sangat tinggi. Dengan kehadiran jalan metro akan tumbuh ekonomi lain yang akan mendorong ekonomi Makassar. Kemudian juga kami telah memasukkan program penataan Pantai Losari dan juga dengan sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kita hadirkan pula ikon baru Kota Makassar yaitu Lego-Lego. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendorong pembangunan Lego-Lego sebagai salah satu ikon baru Kota Makassar. Juga alhamdulillah dengan prakarsa Bapak Gubernur, ikon baru Kota Makassar akan hadir lagi, yaitu dalam bentuk Twin Tower. Twin Tower ini akan hadir di kawasan CBD. Twin Tower akan menjadi kawasan komersil terpadu. Ini akan memiliki daya tarik luar biasa dan yang terpenting akan merubah paradigma hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan legislasi di mana akan disatukan di situ. Kemudian juga tentu kita melakukan penataan pulau wisata yang memang Makassar kaya dengan potensi wisata. Program prioritas lain tentu dengan melakukan penataan kawasan zona wisata Makassar, pembangunan pedestrian, taman, perbaikan sistem lalu lintas, kebersihan, termasuk pengoperasian mobil kompaktor. Kemudian yang lain adalah membangun infrastruktur pendukung, seperti membangun pasar modern, bus-bus wisata, gedung parkir, dan penataan jalan-jalan. Insya Allah nanti akan hadir bus wisata gratis Pak di Kota Makassar. Insya Allah akan menambah daya tarik wisata Kota Makassar dan akan memudahkan orang-orang yang ingin menikmati Kota Makassar secara gratis. Tadinya kita rencanakan dilakukan hari ini, namun karena ada sedikit keterlambatan di dalam rampungan, kami tidak ingin menjadikan belum rampung. Insya Allah akan kami segera publis pada saatnya dalam waktu dekat ini, insya Allah. Kemudian promosi produk UMKM unggulan tidak kalah pentingnya. Ini adalah sektor-sektor real ekonomi kita, seperti makanan, kerajinan tangan, ada ribuan, bahkan belasan ribu produk-produk UMKM kita. Nah ini tentu kita akan bina, kita akan munculkan sebagai produk unggulan, termasuk kerajinan tangan yang selama ini nyaris terpendam, yaitu di Borong ada kerajinan perak dan di Satano ada kerajinan emas. Kami memandang bahwa ini adalah salah satu hasil kerajinan tangan yang luar biasa yang bisa menjadi suatu hasil karya masyarakat Makassar yang bisa menjadi nilai promosi ke keluar. Bahkan kami targetkan Pak, kalau memungkinkan kerajinan perak ini kalau perlu kita terus ke pasar Jepang. Makanya kita untuk memudahkan kita jadikan tenaga ahli
Ibu Konjen Jepang yang membantu. Bersama ini hadir Ibu Konjen Jepang, Ibu Miyakawa. Ini mantan penyanyi Pak. Jadi kalau disuruh menyanyi, saya sudah tidak perlu takut lagi. Sudah ada yang mewakili, insyaallah. Kemudian tentu pasti tidak kita akan lupakan bagaimana terus mendorong dan membangun pelayanan dasar kita di masyarakat sebagai kebutuhan dasar dari warga kota. Di bidang pendidikan dan kesehatan, perbaikan sekolah, yaitu dalam bentuk bagaimana kita menstandarisasi ruang kelas kita. Terus terang, saya prihatin melihat ruang kelas kita, Pak. Hampir semua ruang kelas kita lebih bagus ruang kepala sekolah dari ruang kelas. Sehingga kami memprogramkan tahun 2021 bagaimana menata kembali melakukan standarisasi ruang-ruang kelas sebagai sarana dasar pendidikan. Kemudian bagaimana kita menyiapkan sarana-sarana dasar untuk masyarakat kepulauan. Boleh dikatakan semua pulau-pulau di Kota Makassar kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Listrik cuma bisa jalan 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidak ada infrastruktur dermaga. Padahal masyarakat pulau adalah warga Kota Makassar juga yang berhak mendapatkan hak atas kebutuhan dasar, berhak mendapatkan perhatian dari warga Kota Makassar. Oleh karenanya di program 2021 pula kami telah memasukkan seluruh pulau-pulau Kota Makassar khususnya berpenghuni harus dilengkapi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak Ibu undangan yang hadir, tentu yang Bapak Gubernur, anggota Dewan kami muliakan. Semua ini tidak akan bisa jalan, tidak bisa terrealisasi tanpa dukungan dari anggota Dewan yang kami muliakan. Dan saya yakin teman-teman anggota Dewan yang kami muliakan, kita berada pada satu visi dan satu pemikiran, satu tekad bagaimana menghadirkan suatu karya-karya nyata bagi warga Kota Makassar. Oleh karenanya saya yakin dan percaya pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman anggota Dewan akan melengkapi, akan menyempurnakan, akan mengoptimalisasi program-program yang menjadi usulan dari pemerintah kota. Dan saya yakin akan dihadirkan suatu program yang berrakyat yang betul-betul bisa menumbuhkan ekonomi Kota Makassar menjadi lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu semua ini bisa berjalan apabila ada sinergitas. Sinergitas dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun Kota Makassar di masa depan. Kita bersyukur Makassar sebagai kota provinsi Sulawesi Selatan. Saya selalu mengibaratkan Makassar itu anak emasnya provinsi. Tidak mungkin orang tua kita provinsi mengabaikan anak emasnya, kecuali kalau anaknya kepala batu. Tidak mau mendengar. Kalau kita patuh soleh terhadap orang tua, pasti orang tua akan memperhatikan kita. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur dalam memimpin Provinsi Sulawesi Selatan menaruh perhatian yang luar biasa kepada Kota Makassar. Berbagai ide-ide brilian beliau ditumpahkan, berbagai inovasi-inovasi beliau disampaikan, dan tentu tidak berhenti di situ. Berbagai realisasi-realisasi bantuan provinsi telah terwujud di Kota Makassar. Seperti misalnya pemerintah provinsi akan membantu bagaimana menghubungkan listrik kepulauan dengan sistem kabel laut. Provinsi saat ini sedang memprogramkan pengadaan kapal ro-ro untuk melayani pulau-pulau kita. Kemudian pengadaan arsinum yang telah dilakukan di beberapa pulau. Tahun lalu ada di Barangcati, tahun ini arsinum akan ditempatkan pula di Lanjukang, Pulau Samalona, Pulau Langkai. Dan tahun depan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga memprogramkan tambahan lagi arsinum itu di pulau-pulau kita yang tersisa. Tentu semua ini adalah keinginan beliau untuk menjadikan kembali Makassar berkembang dan jaya sebagaimana dahulu kala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara khusus atas nama pemerintah Kota Makassar tentu kita sangat bersyukur Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dipimpin oleh Profesor Nurdin Abdullah. Kita betul beliau mantan Bupati Bantai selama 2 periode. Kita tahu betul hasil karya nyata beliau dengan problematik dan segala kekurangan yang ada di Kabupaten Bantai. Beliau bisa putar balikan fakta bahwa Bantai bisa menjadi kota yang maju, dari kabupaten miskin menjadi kabupaten yang maju. Kabupaten dengan bukan tujuan menjadi kabupaten destinasi. APBD Kabupaten Bantai meningkat
dari sekitar 350 miliar menjadi sekitar 1,2 triliun. Tentu pengalaman beliau ini adalah sangat berharga dan itu merupakan keuntungan bagi kita warga Kota Makassar. Beliau sekarang memimpin Provinsi Sulawesi Selatan dan beliau menaruh perhatian yang luar biasa pada Kota Makassar. Kalau pengalaman beliau, kemampuan beliau ditumpahkan di Kota Makassar dengan modal Makassar yang jauh lebih besar dari Kabupaten Bantaeng, saya yakin dan percaya dalam 5 tahun 10 tahun Kota Makassar akan jauh-jauh lebih maju. Kenapa? Karena modal Makassar sebenarnya jauh lebih banyak dibanding modal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Oleh karenanya pada kesempatan ini tentu atas nama pemerintah Kota Makassar kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa terus mendukung, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan perhatian kepada Kota Makassar supaya Makassar betul-betul bisa maju dan kita dimajukan bersama dan tentu bersama anggota Dewan DPD Kota Makassar yang kami muliakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di akhir kata sambutan ini tentu kembali lagi kami mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID-19. Alhamdulillah Makassar telah dikeluarkan dari zona merah menjadi zona oranye. Tetapi tentu penurunan tingkat keterpaparan warga kita harus kita barengi dengan semakin ketatnya melaksanakan protokol kesehatan. Kalau secara matematis maka hubungannya itu hubungan terbalik, Pak. Jadi kalau COVID-nya turun harus semakin ketat kita. Kekeliruan dulu di dalam segala PSBB Makassar karena ternyata hubungan matematikanya dianggap hubungan lurus, makanya keliru. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh warga Kota Makassar untuk senantiasa lebih waspada diri di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Semoga COVID tidak bisa terus kendalikan dan ekonomi bisa terus kita giatkan. Bapak Ibu sekalian, pada akhir sambutan ini izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Tim Bergerak BKK atas kesediaan waktu dan bisa hadir di dalam acara Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-413 dan juga ucapan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga terkhusus terima kasih kepada anggota Dewan Kota Makassar yang kami muliakan atas acara ini yang bisa kita laksanakan secara bersama di ruang rapat yang sudah ingin ruang rapat paripurna Kota Makassar. Akhirnya saya ingin mengimbau kita semua, mari kita satukan tekad, mari kita satukan pikiran-pikiran cerdas kita, mari kita satukan hati kita untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Kota Makassar menjadi momentum kebangkitan kita bersama, membawa Makassar menjadi kota yang terdepan berbasis pariwisata dan investasi. Selamat Hari Jadi Kota Makassar yang 413. Semoga membawa berkah bagi kita semua dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai atas dukungannya untuk bersama-sama kita selanjutnya memajukan Kota Makassar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur H.M. Nurdin Abdullah M.Ag.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentu menjadi kebanggaan kita semua, Bu Haja Alia dan Toham, anggota Komisi 9 DPR RI. Biasanya beliau kalau hadir membawa kartu ulang tahun, minimal ventilator yang bocoran. Yang sama saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, juga yang sama saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, dan Ibu, Ketua DPRD, Ibu, dan rekan pimpinan dan Ketua DPRD yang saya hormati, yang sama saya hormati anggota Forkopimda Kota Makassar, Pak Dandim, Pak Kapolres Tabes, dan Sekretari Pengadilan Negeri Makassar, Ketua Pengadilan Agama, dan Forkopimda yang lain yang sudah sebutkan satu. Yang sama saya hormati pejabat TNI dan Polri yang hadir, pimpinan partai politik, organisasi masyarakatan, dan Pak Seda dan segenap ketua wanita, dan pengurus, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, insan pers, dan segenap komite yang hadir, Ahmad, Kurang, dan sama saya hormati, yang saya cintai, saya sayangi, saya bagi mereka Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassir li lisani yafqahu. Izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hadir pada HUT Kota Makassar yang ke-413. Salawat dan taslim kita curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga masyarakat. Tentu saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat hari jadi Kota Makassar yang 413. Tentu kita juga selama 22 tahun dipimpin oleh PJ Wali Kota. Saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam kondisi kompak semua dalam rangka pemerintahan, karena memang tentu sedikit berbeda kalau dipimpin dengan pejabat wali kota, tapi saya kira rasanya sama. Yang sama saya hormati tentu Pak Wali dan Pak Ketua yang kompak terus berjalan di hari jadi ini dan semakin mempererat hubungan kekeluargaan kita, hubungan kerjasama kita, hingga apa yang menjadi harapan Bapak jadi wali kota tadi mudah-mudahan kita buktikan bersama. Jujur saja, Makassar ini adalah etalase timur, barometer timur.
dan kota Sulawesi Selatan. Tentu kita akan memfokuskan perhatian kita ke Makassar dan yang disampaikan tadi. Karena memang kurang timur ini adalah Makassar. Makassar ini adalah hub untuk Indonesia. Karena itu kita bersyukur bahwa walaupun dalam kondisi pandemi beberapa program strategis nasional kita selesaikan, termasuk jalan layang, berulang, dan insya Allah pada bulan Oktober bandara baru kita akan selesai. Dan tentu dengan selesai bandara baru ini akan semakin memperbesar kapasitas penumpang yang ada. Jujur Pak, bahwa Sulawesi Selatan ini adalah menjadi sorotan publik karena potensi dari semua aspek kita miliki. Oleh karena itu saya kira salah satu yang mendapat dampak positifnya adalah Kota Makassar. Kota Makassar ini hidup dari mais, Pak. Ya, tentu berbagai pertemuan baik nasional, regional maupun internasional. Ya, saya kira inilah kunci dari bagaimana meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa ke depan Kota Makassar ini diciptakan menjadi kota yang nyaman, kota yang asri, kota yang indah, dan dilengkapi berbagai fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita menyadari betul betapa minimnya akses ke jalan kaki Kota Makassar. Nah, ini sangat penting sekali dalam rangka menertibkan parkir dan sekaligus menyiapkan tempat parkir. Karena terus terang, salah satu yang memacetan kita di Makassar ini adalah tidak adanya tempat parkir yang berkelanjutan, sehingga orang semua parkir di jalan. Kita bisa lihat betapa sebuah opung ya, yang tentu sangat nyaman kalau kita bisa berjalan kaki melihat sebuah ini sebagai pusat perdagangan emas. Tapi diikuti oleh mobil-mobil yang parkir. Saya kira ke depan ini juga menjadi perhatian kita. Nah, yang kedua, suguhan ruang terbuka hijau. Ini juga saya kira perlu mendapat perhatian kita bersama. Kami berbagi tugas oleh ketua dan kewenangan provinsi, insya Allah akan coba-coba hadirkan, termasuk bagaimana mengurangi padatan parkir di Pantai Besar. Itu adalah hal. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan membuat parkir. Sekarang masih dalam proses bukan lahan, mudah-mudahan parkir dan dibangun oleh provinsi ini akan mengurangi beban parkir di jalan raya. Yang kedua, tentu kita juga harus mengambil peran dengan hadirnya berbagai kegiatan secara nasional dasar ini. Ya pasti orang-orang yang datang membawa keluarga, pikirannya adalah mengunjungi tempat rekreasi yang menarik. Sebenarnya kita punya banyak tempat-tempat yang menarik. Pertanyaannya adalah apakah konektivitas sudah terbangun dengan baik, akses ke kawasan-kawasan wisata sudah terbangun dengan baik. Pertama kita memiliki banyak proyek kan, tapi ya akses. Yang kedua, infrastruktur pendukung pariwisata pantai kita. Dan masa disampaikan kawasan dermaga. Saya ingin berikan informasi betapa Sulawesi Selatan kita terus mendorong efisiensi
perencanaan yang efektif, karena ini sangat bergantung pada kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bersama-sama mendorong perencanaan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih produktif. Nah, Provinsi Sulawesi Selatan kita menyadari bahwa provinsi ini adalah wakil pemerintah kita di daerah. Tetapi kami memiliki APBD yang sangat besar. Provinsi memiliki 10 triliun. Makassar memiliki 4 triliun. Kalau ini dua kolaborasi, kita bisa tuntaskan apa yang saya sampaikan. Mungkin di dalam aturan itu karena kewenangan kota, maka provinsi tidak bisa masuk. Tetapi ada diskresi baru yang kami buat, yaitu bantuan keuangan daerah. Jadi kalau teman-teman di Dewa ini ada program-program prioritas, mari kita kolaborasi. Silakan Pak dikomunikasikan oleh kita. Karena saya sekarang fokus bagaimana anggaran yang besar di provinsi ini kita sebar ke daerah supaya terjadi pemerataan pembangunan. Saya kira sangatlah rugi kita kalau tidak begini. Dan saya setiap untuk menyampaikan, Makassar ini adalah etalase sebagai semangat. Kita juga malu kalau orang melihat nama besar Makassar tapi sudah tiba di Makassar, kotanya yang teratur, berbagai fasilitas yang bertata rapi. Mari Pak, kita sama-sama. Makanya saya kira apa yang disampaikan Pak Wali tadi, kalau kita semua Makassar Provinsi Presiden, saya kira kita nggak perlu menunggu lama. Dalam waktu cepat kita bisa menyelesaikan berbagai kebutuhan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, termasuk sistem transportasi, ini harus ada keberanian kita bagaimana membuat sistem transportasi akses jalan utama itu tidak dilewati oleh angkot, tetapi angkot atur masuk ke jalan-jalan yang bukan jalan utama. Mungkin mulai kita membangun bus, kita semua provinsi siap. Bahkan saya sudah bicara dengan Dirjen Perhubungan Darat, beliau akan siapkan kita berkolaborasi bersama. Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan bantuan bus-bus. Nah, ini akan kita coba tata transportasi kita. Yang kedua juga bagaimana hotel-hotel ini dilayani oleh bus-bus ke airport. Ini juga masalah penting. Jadi kita hanya menunggu di airport, kita sudah menunggu di depan hotel, kita sudah bisa sampai ke airport. Ini juga salah satu mengurangi kemacetan. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, termasuk kemarin kami sudah minta teman-teman provinsi supaya melakukan komunikasi dengan perhubungan kota, bagaimana kita menghadirkan sistem transportasi laut yang tentu ada kepastian dari pulau ke pulau, konektivitas. Ya. Kami juga sementara lagi membangun Paparoro yang kapasitas 200 dan menghubungkan 7 pulau yang minimal yang dermaga besar, ya, itu akan dijaya Roro dari pulau-pulau kecil ke terminal besar itu akan dilayani oleh angkutan rakyat. Saya kira ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, ini tentu kita berharap dari ulang tahun Makassar yang ke-13 ini benar kita bisa berkolaborasi bersama. Contoh apa yang disampaikan Pak Wali tadi, jalan juga ekonomi juga
Jokowi kalau selesai ini akan menjadi dilema Kota Makassar. Ini adalah level Sudirman Tamrin. Ini harus kita lakukan. Ini harus ada beberapa. Jadi memang kita tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa. Harus ada gerakan yang luar biasa. Ya, termasuk Matuwangi. Ini kan hanya bagaimana membangun komunikasi. Ya, pendekatan keluarga kita lakukan. Alhamdulillah Matuwangi itu bisa selesai. Insyaallah paling lama Desember kita sudah tender 18 bulan kita sudah bisa menikmati stadion baru. Anggarannya sekitar 1 triliun. Kita berharap akan dikerjakan oleh ahlinya. Dan insyaallah nanti kita berharap dikerjakan oleh BUMN. Kami juga terus mendorong bagaimana daerah-daerah wisata di daerah. Dukungan provinsi adalah membangun rest area. Kenapa rest area ini penting? Karena kita merasakan perjalanan jauh kita mau buang air saja, kalau bukan pompa bensin dari restoran. Ini kan sangat tidak baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap ke depan bisa weekend masyarakat Kota Makassar justru ya, misalnya Malino, Pengira, dari daerah masuk Makassar. Sirkulasi ini yang kita coba dorong nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hormati, dari sisi infrastruktur apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, kita menjadi pulau Makassar, tapi sangat ironi. Kita dari daratan sini ke pulau, ya menurut Pulau Lelai saja. Pulau Lelai ini hanya jarak tidak jauh, hanya hitung ratusan meter. Tapi listrik di sana itu pasti jam 6 sampai jam 6. Insya Allah Desember ini kita sudah mulai lelang. Kita sudah mulai terapkan sistem listrik bawah. Jadi berkira bawah lain tidak lagi harus jam 6 sampai jam 6. Demikian juga nanti dari situ startnya ke pulau lain. Memang anggaran kita itu kurang lebih butuh 430 miliar. Tapi saya kira kunci adalah kemauan. Nanti kemauan anak, insya Allah uangnya bisa dibesarkan. Jadi saya kira kalau usah kita terpaku dengan pendapatan ini. Banyak sumber. Sulawesi Selatan ini punya aset banyak. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya di dalam. Coba itu apa bedanya aset-aset yang dikelola oleh negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Aset negara-negara maju, asetnya bekerja keras, manusianya biasa-biasa saja. Tapi negara berkembang seperti kita, asetnya timbul, kita kerja. Jadi saya kira ini yang harus kita sebutkan. Nah, kalau aset-aset kita bekerja dengan baik, saya yakin pendapatan kita akan naik. Terus lipat. Kita ini adalah daerah pendapatan. Tapi PKD kita kontribusi pajak kendaraan paling besar. Harusnya sektor pertanian. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian, anggota dewan yang saya hormati, kita kalau membangun sinergi, membangun tim yang solid, saya kira tidak ada yang sulit merugikan Makassar. Nah, satu hal juga, ya, alhamdulillah di awal kepemimpinan saya mendorong bagaimana kita tidak bergantung, ekspor kita tidak bergantung lagi Surabaya dan Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah direct lokal. Semua produk-produk kita sudah dari Makassar dan bisa kita menghemat biaya dan hemat waktu juga. Bayangkan Jakarta, Surabaya, Tanjung Priok, Perak, dwelling time itu masih seminggu, Pak.
Kita di Makassar ini 1,5 hari kita bisa selesai. Izin ekspor kita tidak lebih dari 30 menit selesai. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjadikan Sulawesi Selatan menjadi sebuah daerah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya juga terakhir mungkin kita semua sudah dengar dan baru saja launching ground breaking pembangunan Twin Tower. Jadi Twin Tower ini adalah konsepnya memang kita ingin membangun pemerintahan yang terintegrasi, yang bersinergi satu sama lain. Kalau kita lihat kantor-kantor Pemprov ada di mana-mana, sehingga menyulitkan kita untuk berkoordinasi. Demikian juga dengan DPRD. Kita akan membangun Twin Tower ini dengan 2 fungsi. Dulu pemerintahan provinsi di situ, DPRD juga di situ. Dan siapa yang akan membangun Twin Tower ini? Ini modelnya turnkey, Pak. Jadi tidak ada APBD, baik APBD besar maupun APBD. Ini dibangun untuk investasi dan masa pengembalian 25 tahun, Pak. Siapa yang akan kembalikan? Nanti di Twin Tower itu ada hotel, ada mall, ada banyak dan bidang-bidang. Kami sudah hitung semua, sudah cukup mengembalikan. Jadi saya kira ini sesuatu yang tentu di masa pandemi ini, saya kira kita tahu betul ini resesi dunia, termasuk kita Indonesia juga berdampak resesi. Tapi saya meyakini bahwa Indonesia itu walaupun masuk dalam pusaran resesi, tetapi saya yakin Indonesia bakal cepat pulih. Kenapa kita bakal cepat pulih? Karena kita memiliki wilayah lautan kurang lebih 70%. Wilayah daratan kita adalah untuk peruntukan pangan, dan saya dan percaya kita tidak harus menunggu lama kembali. Kita hanya berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir di bumi Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, satu hal yang membanggakan bagi kita, saya kira kita mendengar apa dan merasa sedih bahwa salah satu provinsi yang memiliki kasus positif terbesar di luar Jawa adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita memiliki strategi yang luar biasa karena bukan semuanya, baik pemerintah kota maupun DPRD kota, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga alhamdulillah bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kasus positif terus melandai, penyebabnya satu, karena masyarakat itu sudah semakin patuh, masyarakat semakin sadar, masyarakat semakin disiplin untuk protokol kesehatan. Nah, yang mengembirakan lagi bagi kita adalah dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kita minus 3,6, di kuartal ketiga kita positif 8,18. Dan ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Itu karena apa? Gerakan kita tadi. Jadi kita ngurusin masyarakat, kita tidak lupakan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan berbagai provinsi, 32 provinsi masih pada minus semua. Bahkan penggunaan listrik kemarin di PLN sudah menyampaikan, Pak Gubernur, kami terima kasih Pak atas kebijakan Pak Gubernur. Ya kalau kita bandingkan dengan DKI turun 30% penggunaan listrik. Sulawesi Selatan tumbuh 4%. Artinya ekonomi tetap stabil. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, karena kita semua punya perspektif. Tinggal bagaimana kita menjaga malah protokol kesehatan ini tetap harus kita tingkat.
selama itu kita masih harus melindungi diri masing. Karena jujur Pak, kita belum tahu kapan kita akan keluar dari persoalan COVID-19. Hanya daerah yang kompak dengan masyarakatnya menjaga diri masing-masing yang bisa diselamatkan. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, menjelang musim hujan, saya kira Makassar ini kita tahu lah, pada saat masuk musim hujan kita harus antisipasi banjir. Saya berharap awali ada kesiapsiagaan kita untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang drainase kita, mudah-mudahan kita normalisasikan semua ke masyarakat terhindar dari banjir. Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi juga Rahayu Kota Makassar yang ke-13, mudah-mudahan Kota Makassar bisa menyelenggarakan Pilwalkot dengan aman. Ya, tentu keberhasilan Pilwalkot ini ya tentu atas kesadaran kita semua untuk menyerahkan pada rakyat pilihannya. Jadi kita terutama ASN saya berharap jaga netralitas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Mars Makassar Jaya.
paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalu SH. Beserta Bapak Paripurna, pengumuman dan hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pengumuman hari ini dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar telah selesai. Sebelum rapat paripurna pengumuman ini ditutup dengan resmi, maka perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang kami muliakan yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini dari awal hingga selesai. Izinkan saya mengutip papasan Tauriolo yang syarat makna, di mana betapa pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam memajukan Kota Makassar. Karena sedre nituruki, gau sedre dipinawan, empoki risubua, sepakat dalam ucapan, seiring dalam tindakan, kebaikan. Semoga kehadiran kita semua di tempat yang berbahagia ini senantiasa mendapat rahmat, berkat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dalam pengabdian kita untuk membangun Kota Makassar yang kita cintai ini. Dirgahayu ke-413 tahun Kota Makassar, sekali layak berkembang, pantang hidup, surut ke pantai. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya menutup rapat paripurna hari jadi Kota Makassar ke-413 tahun ini dengan resmi diiringi kelonna tumangkasa. Onta salam ramdangan, tiaki sikap belai, namun ikamah sirolai sombalata. Biar kita berpapasan, jangan kita berjauhan. Aku harapkan layak kita saling berkaitan. Makassar semakin aman dan sejahtera.